Kali ini kita bakal bahas nih tentang cinta. Yaps, cinta. Cinta merupakan bahasan yang menarik sekaligus misterius. Cinta kadang bisa datang secara tiba-tiba, tetapi dapat pula melintasi proses yang panjang. Cinta juga tak dapat selalu dimengerti oleh manusia, karena dampaknya yang dapat membuat seseorang berubah, bertahan, dan berpisah. Jadi, apa sih itu cinta? Cinta sangat identik dengan perasaan kasih sayang, suka, dan sebagainya. Semua orang pastinya juga pernah merasakan cinta, mulai dari bayi, remaja, dan juga dewasa. Cinta tentunya ada pada masing-masing individu, namun cara mengungkapkan sebuah cinta juga akan berbeda-beda. Cinta tidak hanya membahas persoalan pasangan, namun di dalam sahabat dan keluarga juga terdapat cinta. Setiap orang memiliki beberapa pemahaman soal cinta. Hal ini tentunya akan membuat bingung nih bagi orang yang tidak mengetahui arti sebenarnya dari cinta. Jadi, apa sih itu cinta? Bila dijabarkan secara umum, cinta tidak memiliki artian konkret. Cinta tidak bisa dirasakan secara nyata, namun hanya bisa dirasakan pada setiap orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Pada dasarnya, cinta termasuk dari bagian hidup kita. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa cinta dan kasih dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya, seperti ibu kita sendiri. Tidak mungkin seorang ibu tidak cinta terhadap anaknya, dan juga sebaliknya. Atau kita dengan pasangan kita. Bagaimana cinta dalam pandangan sains? Berdasarkan sebab dan akibat, jatuh cinta dapat terjadi karena hormon yang dimiliki manusia, menjadikan cinta sebagai sesuatu yang alamiah. Menurut penelitian yang dilakukan Dr. Helen Fisher, jatuh cinta dibagi menjadi 3 bagian, yakni nafsu, daya tarik, dan keterikatan. Nafsu datang dari pengaruh hormon testosteron dan estrogen. Kedua hormon ini menyebabkan libido dalam sikap agresif seseorang meningkat. Hal ini menimbulkan kecenderungan manusia untuk mengejar seseorang yang disukai. Walau nafsu terjadi secara natural, manusia juga memiliki sentimen yang dapat mengontrol nafsunya terhadap orang lain. Daya tarik dapat tercipta karena 3 jenis hormon, yaitu dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Hormon dopamin, atau yang biasa disebut sebagai reward hormone, diproduksi saat manusia merasakan nikmat nih saat bertemu dengan orang yang dicintai. Di sisi lain, norepinefrin dan serotonin menimbulkan euforia akibat kasus serupa. Menariknya, ketika manusia memiliki ketertarikan kepada seseorang, otak manusia mengeluarkan reaksi yang sama saat kecanduan narkoba. Maka dari itu, ketertarikan dapat membuat seseorang kecanduan dengan orang tersebut. Apa alasan orang bisa jatuh cinta? Peristiwa jatuh cinta bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, ada yang jatuh cinta karena terbiasa, dan beragam alasan jatuh cinta lainnya. Setidaknya ada 10 alasan seorang jatuh cinta. Yang pertama, persamaan. Persamaan membuka peluang seseorang kian dekat dengan orang lain. Misalkan kesamaan agama, cara berpikir, hobi, dan sebagainya. Kesamaan ini akan menuntun orang untuk saling mendalami kesukaan sekaligus memahami karakter masing-masing. Dan ketika sama-sama merasa cocok, maka rasa cinta akan semakin jauh. Yang kedua, kebiasaan. Mungkin lo pernah mendengar kata-kata mutiara, Witing Tresno Jalaran Sekokelino. Singkatnya, cinta datang karena terbiasa. Terbiasa bekerja sama, terbiasa berdiskusi, intinya terbiasa berinteraksi. Dari interaksi yang semakin intens, maka setiap individu akan saling mengenal dan bisa jadi tumbuh benih-benih cinta. Yang ketiga, kriteria idaman. Lo pasti punya kriteria laki atau perempuan idaman, bahkan sampai hal yang paling detail. Jika sudah menemukan orang yang memenuhi kriteria itu, maka bisa dipastikan lo akan langsung jatuh cinta kepadanya. Yang keempat, pengaruh sosial. Cinta juga bisa datang karena terpaksa. Tidak selalu berarti dijodohkan oleh orang tua dan si anak harus menurut.
Ingat, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Mungkin lo pernah merasakan atau mengamati ada dua orang yang merasa cocok karena dijodohkan oleh lingkungannya. Misalkan dari teman satu kelas atau kantor, menganggap si A pas menjadi pasangan si B. Dan tanpa disadari, dua orang tersebut merasa perjodohan itu memang benar adanya. Kelima, rasa terpenuhi. Tentu lo pernah curhat atau menceritakan pengalaman pribadi kepada orang lain. Dan bagaimana respon dia? Apakah membuat lo nyaman, mendapatkan pencerahan, atau lo malah kapok ngobrol lagi dengannya? Jika lo merasa ada sesuatu yang terpenuhi atas kehadirannya, maka mungkin lo sudah jatuh cinta kepadanya. Tapi perlu dipastikan apakah dia merasakan hal yang sama seperti lo. Keenam, ingin dicintai. Perasaan sendiri, butuh perhatian, dan ingin dicintai akan membuat lo semakin terbuka untuk cinta yang datang. Lo bakal amat mudah jatuh hati. Apabila lo merasakan ini, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi cinta membutakan hati lo. Ketujuh, pejuang cinta. Cinta tak perlu datang pada saat bersamaan. Terkadang salah satu pihak yang lebih dahulu mencintai, kemudian berani memperjuangkannya. Kalaupun orang yang dicintai awalnya merasa risih, namun ada beberapa kondisi yang pada akhirnya membuat mereka luluh, kemudian jatuh cinta kepada si pejuang cinta. Kedelapan, rasa yang tidak biasa. Rasa yang tak biasa ini agak sulit ditakar, sebab hanya orang tersebut yang bisa merasakan kuat dan lemahnya cinta. Biasanya kalau ditanya kenapa lo jatuh cinta kepada dia, maka orang itu akan menjawab, dia berbeda dari yang lain. Itu saja, tak jelas apa bedanya, dan rasa tak biasa yang sulit dideskripsikan. Kesembilan, ciri fisik. Ada sesuatu pada diri seseorang yang membuat orang lain jatuh cinta. Misalkan, dia punya tai lalat di atas bibir atau mata yang sayu. Dan kata kunci dari jatuh cinta karena keunikan fisik ini bermula dari kata pokoknya, titik. Ke-10, misterius. Ada orang yang mudah jatuh cinta kepada orang lain yang berkepribadian misterius. Segala sesuatu yang tersembunyi tentang dia menjadi tantangan untuk tahu lebih dalam. Dan semakin dalam, kemungkinan ada dua, semakin cinta atau semakin aneh. Jadi, begitulah bagaimana cinta itu muncul dan bekerja dalam hati kita. Cinta tidak bisa dipegang, namun bisa kita rasakan. Ibarat angin yang menghembus tubuh kita. Jatuh cinta itu adalah hal yang wajar. Lo gak perlu takut untuk mencintai seseorang, karena itu adalah hak lo untuk mencintai orang lain. Intinya, lo harus yakin dan berusaha jika lo benar-benar suka dengan seseorang. Boleh jadi orang tersebut memang calon pendamping hidup lo. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada hal positif yang kalian dapatkan dalam video ini. Aku pamit dulu.